Salam Sinema. Jumpa kembali di dalam podcast Badan Perfilman Indonesia untuk Hari Film Nasional 2023. Kali ini saya kedatangan tamu dari jauh, tamu dari ujung paling barat Indonesia yang sudah hadir bersama kami dari kemarin sejak pembukaan Hari Film Nasional. Bersama saya sudah ada Bung Faisal dari Yayasan Aceh Dokumenter. Apa kabar, Faisal? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Makasih banyak Mbak Vivi. Terima kasih banyak, kami yang terima kasih udah jauh-jauh datang Udah. dari Aceh ke sini. Kita udah dengar tuh kabarnya. Wah, teman-teman dari Aceh Dokumenter akan datang Iya. mengunjungi menghadiri Hari Film Nasional, konferensi Hari Film Nasional. Jadi kemarin waktu melihat wajahmu kami, wah Aceh datang gitu Iya, kan. iya, Jadi kita iya. senang banget. Jadi kita cerita-cerita dulu nih, lagi ngapain aja aktivitas di Aceh? Yayasan Aceh Dokumenter dan teman-teman di Aceh yang lain sedang mengerjakan apa? Hari ini teman-teman persis besok ya, pembukaan untuk program basic training Aceh Dokumenter Junior, sebuah program untuk inkubasi teman-teman siswa SMA atau sederajat. Besok insya Allah dibuka di Banda Aceh. Kemudian sedang merencanakan fokus group discussion untuk membangun pendidikan ekonomi kreatif secara umum, khususnya film, televisi, dan animasi. Ujungnya adalah bagaimana kita di Aceh memiliki format atau pola pendidikan formal atau non formal untuk film, begitu. Jadi pelan-pelan kita rencanakan, kemudian harapannya memang ini bisa menjadi pendidikan secara formal, harapan besarnya. Tapi memang untuk menuju ke sana butuh effort yang luar biasa sih, Mbak Vivi. Luar biasa ya. Jadi banyak sekali, ada program inkubasi, Ya. ada program aircraft tadi ya, sama sedang berusaha atau sedang merintis pendidikan formal. Saat ini belum ada SMK film atau sekolah broadcast multimedia di Aceh. Ya, di Aceh hari ini hanya aja SMK multimedia ya, Oke. broadcast gitu. Ya. Kemudian informasi yang saya dapatkan memang pendidikan khusus untuk SMK yang menjadi pilot projectnya teman-teman Kemdikbud, Direktorat SMK itu untuk film belum ada. Oke, Belum baik. ada, Jadi ini hanya- makanya mau dirintis ya. Iya, Oke. arahnya ke sana sih, Pak. Sip. Mudah-mudahan lancar ya. Ya semuanya nggak ada yang gampang memang, tapi ya Betul. kita harus mulai lah ya dari titik yang terdekat gitu. Step by step, Pak. Siap. Nah, ketiga program tadi itu bekerja sama dengan siapa saja, Bung Faisal? Dari inkubasinya, terus kemudian kegiatan aircraftnya. Ya, untuk inkubasi kita mandiri sebenarnya, karena ini program sudah 8 tahun ya. Oke. Ada 2 program inkubasi. Satu target segmennya adalah teman-teman mahasiswa pemuda, satu lagi pelajar gitu. Jadi perjalanan 10 tahun ini kadang-kadang kita tercantol oleh Pemda, kadang-kadang tidak begitu. Jadi komposisinya lebih banyak tidak sih sebenarnya. Tapi memang ini menjadi apa ya? Inkubasi ini menjadi nyawa buat Aceh Dokumenter, sehingga ada sinias-sinias baru terus muncul, ada generasi baru yang muncul untuk perfilman Aceh, umumnya untuk membangun ekosistem juga di daerah kami begitu. Oke. Nah, teman-teman ini nanti setelah mengikuti program inkubasi yang diadakan oleh teman-teman di Yayasan Aceh Dokumenter, apakah hasil akhirnya mereka akan membuat dokumenter atau seperti apa, Ya. Bung Faisal? Inkubasi dari ide cerita sampai jadi film. Jadi programnya ditargetkan ada untuk Aceh Dokumenter Junior yang disutradari oleh pelajar itu jadi 5 film maksimal. Begitu. Kemudian tetap disupervisi oleh teman-teman filmmaker yang sudah pernah bikin film ya, terutama dokumenter. Kemudian yang paling penting setelah itu apa kan gitu pentingnya. Betul. What next setelah itu? Pasti yang pertama kita distribusi ke festival. Ya. Kebetulan FFD untuk kategori pelajar itu menjadi apa kayak rutin lah bawa piala untuk yang pelajarnya, karena sependek pengetahuan saya nih
yang produksi rutin teman-teman pelajar itu sedikit di Indonesia. Yang rutin ya, yang tiap tahun ada produksi sedikit, ada tapi sedikit. Jadi karena kontinuitas ini, kemudian kesediaan ini, sehingga film-film pelajar ini sebenarnya bisa menjadi apa ya, mirror ke daerah-daerah lain, bahwa teman-teman pelajar punya kemampuan yang ide yang tanda kutip liar, kemudian mereka gelas kosong, kemudian ketika diisi mereka lebih tulus menyampaikan pesan melalui film. Dan ini juga menjadi masukan untuk penyelenggara festival bahwa sebenarnya ada komunitas-komunitas di tingkat pelajar yang secara rutin memproduksi karya-karya dokumenter ya. Iya, mungkin bisa ditambah kategori tuh Mbak di FFI ya. Tambah kategori di dokumenter ya. Pelajar. Mudah-mudahan teman-teman di FFI aspirasi juga kami itu mendengarkan bahwa ada aspirasi bagaimana kalau di FFI ditambahkan kategori itu. Ya. Karena dulu kan kita punya apresiasi film Indonesia kan. Betul. AFI kan, kemudian udah nggak ada lagi kan. Oh itu AFI ada ya waktu itu ya? Dulu kan ada. Dulu ada ya? Pusbang ya? Iya, betul. Jadi AFI lebih banyak ke komunitas dan pelajar SMK dan sejenisnya. Kalau FFI kan teman-teman panggung besar ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kita ngobrolin soal saya tertarik sih sebenarnya karena kemarin kita membahas soal link and match pendidikan link and match pendidikan, dan kemudian di Aceh sudah ada SMK multimedia, tapi sekarang sedang merintis SMK film gitu ya. Iya, sejenisnya lah ya. Kalau nggak punya SMK mungkin akademi atau yang non formal ya. Yang non formal. Ya, yang diakui oleh negara. Oke, baik. Nah, boleh tahu nggak latar belakang pemikiran bahwa perlu ada institusi pendidikan non formal ini gitu di Aceh? Apakah banyak sekali orang yang berminat untuk belajar film atau gimana, Bu Faisal? Ini yang pertama sebenarnya kita mau kesinambungan gitu. Ini Aceh Dokumenter kami menganggapnya new wave ya, gelombang baru pasca rehab rekon tsunami Aceh itu usai. Begitu 2013 kami muncul, kemudian ini sudah 10 tahun ya. Artinya memang mengevaluasi, kemudian beberapa ini salah satu kesinambungan untuk membangun generasi adalah dengan pendidikan. Apapun bidangnya ya, pasti yang dikedepankan adalah pengetahuan dulu, knowledge dulu ya. Jadi kami pikir ini penting karena yang kita lakukan selama ini sebenarnya adalah pendidikan film short course dengan inkubasi tadi ya. Kalau misalnya dikonversi secara administrasi negara mungkin sudah D2 dia jatuhnya. Diploma 2 begitu ya. Kalau dikonversi ke administrasi negara. Kemudian barang ini kemudian kita coba juga lebih memformalkan. Diformalkan. Artinya secara ada 2 value di situ. Value kita mendidik pendidikan film, satu lagi adalah membangun value ekonomi untuk Aceh Dokumenter sendiri dan untuk teman-teman industri, kemudian tahu minimal ada yang sedang melakukan pendidikan film, ada simpulnya yang bisa diajak kerjasama. Oke, ini menarik ya. Kita tunggu beritanya nih, seperti apa nanti perkembangannya. Mudah-mudahan kita bisa saling update terus nih, Bung Faisal. Nah, sekarang ngobrol-ngobrol soal Hari Film Nasional. Saya sebenarnya pengen tahu apa yang membawa teman-teman komunitas nih yang banyak datang ke Hari Film Nasional ini, khususnya Bung Faisal yang datang dari ujung barat Indonesia ini sampai ke sini untuk Hari Film Nasional. Gimana nih ceritanya nih? Ya, ini menarik memang. Yang pertama memang saya secara pribadi terpanggil karena ada materi di hari pertama bicara tentang pendidikan tadi. Pendidikan, kemudian dihadirkan beberapa stakeholder pengambil kebijakan di pendidikan. Kemudian ini inline dengan visi kami, dengan misi kami untuk
Meski memang untuk mendirikan sebuah pendidikan yang formal dan non formal yang diakui negara itu berat, begitu, butuh effort yang karena bicara administratif ya. Begitu. Dan ada birokrasi yang cukup ribet ya. Iya, rekomendasi ini, kemudian studi kelayakan dan ABC gitu. Emang tidak mudah, tidak kemudian tahun ini kita rencanakan tahun ini jadi begitu ya. Nggak mudah, bicara sarana lagi kan, sarana banyak aspek, tapi minimal kita mulai gitu. Untuk memulai ini kan butuh pengetahuan, step apa yang harus dilakukan. Jadi kehadiran saya hari ini di Hari Film, terutama hari pertama bicara pendidikan, saya mendapatkan beberapa frame bagaimana cara kerja tata kelola untuk inisiasi pendidikan formal atau non formal. Dan saya mendapatkan beberapa informasi, termasuk sebenarnya yang paling penting adalah bersilaturahmi ya dengan teman-teman pimpinan BPI. Gitu. Senang sekali ya. Ternyata senang sekali. Jadi kita juga menyelenggarakan Hari Film Nasional 2023 ini, kita sudah punya niatan bahwa ini tidak bisa hanya sekedar seremonial, gitu ya. Kita membicarakan hal-hal yang memang isu yang relevan yang ada di ekosistem kita, dan ini harus bisa menyentuh teman-teman semua pegiat film yang ada dari Sabang sampai Merauke lah ya, dari seluruh Indonesia. Jadi concern mereka juga menjadi concern kita bersama gitu, menjadi concern dari ekosistem film di Indonesia. Dan memang disinilah waktunya yang ini mudah-mudahan kita bisa selenggarakan setiap tahun, begitu harapan kami, dan ini yang kami coba ya. Aspirasi kami juga. Ya, supaya kita selalu kita tahu bahwa tiap tahun kita selalu punya waktu untuk berkumpul. Kemudian juga mendapatkan informasi, saling bertukar informasi ya, dan menyalurkan aspirasi kita, gitu ya, apa yang kita butuhkan, karena akan ada pemangku kepentingan yang hadir di situ juga termasuk pihak pemerintah gitu ya. Terus kemudian kira-kira di hari ini sempat mendengarkan juga rangkaian Hari Film Nasional, pembicara-pembicara dan topik-topiknya? Iya, hari ini lebih seru lagi ya, bicara perspektif industri ya, bagaimana standar nasional, kemudian teman-teman daerah butuh literasi yang standar nasional pelaku film ya. Jadi ada dua topik utama hari ini yang dua-duanya cukup menarik. Pagi kemudian kita bicara bagaimana proses produksi standar dari A sampai Z, dari pra sampai editing dengan 5 pembicara yang berbeda-beda sudut pandang. Kemudian yang kedua, sesi selanjutnya adalah sesi kode etik ya. Yang beberapa asosiasi sudah membuat kode etik masing-masing, sehingga ini perlu diakomodir lebih jauh ya, sehingga secara azas manfaat bisa dirasakan oleh segenap perfilman teman-teman pelaku film Indonesia gitu. Nah ini menarik banget. Saya juga di kesempatan ini ingin mengundang kembali rekan-rekan insan film untuk hadir di rangkaian konferensi Hari Film Nasional 2023 yang berlangsung sejak kemarin tanggal 6 Maret sampai tanggal 11 Maret hari Sabtu nanti, untuk ikut datang menghadiri, mendengarkan dan juga memberikan pendapat ya, berdiskusi, bertanya jawab dengan para narasumber kami di Gedung Film di Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan. Teman-teman yang nggak bisa hadir secara offline juga bisa join mengikuti acaranya melalui Zoom ya, ada link Zoom yang selalu kita upload publikasinya di IG Badan Perfilman Indonesia, bisa cek di situ. Oke, Bung Faisal, kalau untuk ada pesan nggak untuk teman-teman lain yang belum hadir mungkin di Hari Film Nasional ini, atau mungkin yang ingin hadir tapi belum sempat datang? Ya, saya pikir ini konferensi ini penting untuk menambah pemahaman kita tentang standar kode etik. Betul-betul memang melihat wajah perfilman Indonesia itu ada di sini. Begitu. Setelah kita tiga tahun terakhir ini tidak bertemu, ruang seperti ini kan 3 tahun mungkin ya.
Kalau dulu kita punya Akatara misalnya yang jumpa, kemudian saling tukar informasi. Kemudian memang dari kita lihat random acaranya ini penting buat teman-teman hadir, baik teman-teman yang fokus di praproduksi, produksi atau distribusi. Karena di sini kita mendapatkan pengetahuan, knowledge, terus tanpa harus datang ke gedung film, terutama teman-teman daerah ya. Begitu. Jadi memang sebenarnya pengembangan daerah cukup antusias untuk hadir langsung, tapi mungkin keterbatasan ya kapasitas dan lain-lain. Begitu. Jadi cukup ikut di YouTube-nya. Masih ada 3 hari lagi ya Mbak ya? Masih ada Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 4 hari 4 lagi. hari lagi ya. Ya. Dengan topik yang sudut pandang yang kalau kuliah ini udah master nih Mbak. Iya ya, kalau kuliah udah master. Udah master nih. Saya juga tadi dengerin kode etik perfilman, ada narasumber Pak Kemal Atmojo, kemudian ada Pak Marseli, kemudian ada Edwin Nazir gitu ya. Wah, ini saya kayak dapat ini nih, dapat studium general ini kayak kuliah benar-benar mendengarkannya. Oke, jadi terima kasih banyak Bung Faisal kehadirannya. Semoga kita ketemu sampai hari Sabtu nanti. Sehat terus. Siap. Dan kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Terima kasih banyak. Begitulah edisi podcast kita kali ini, podcast Badan Perfilman Indonesia untuk Hari Film Nasional bersama Bung Faisal dari Yayasan Aceh Dokumenter. Salam sinema. Selamat Hari Film Nasional 2023. Film Indonesia bangkit jaya.